Kita berjumpa kembali pemirsa, khususnya Anda siswa-siswi sekolah menengah atas. Kita berjumpa kembali. Semoga Anda dalam kondisi sehat ya kali ini, sehingga dapat melakukan aktivitas sebagaimana biasanya. Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas masih Kingdom Animal ya, untuk film Arthropoda. Film Arthropoda ya, jadi Arthropoda itu berasal dari kata arthros yang berarti ruas dan poda yang berarti kaki. Baik, kita mulai pembahasan kita. Ciri-ciri ya, kita ciri-ciri dulu. Arthropoda berasal dari kata arthros ya, sendi atau ruas, dan podos kaki. Sehingga arthropoda itu bisa berarti hewan dengan kaki yang berruas-ruas. Tubuh arthropoda itu beras-beras yang dapat dibedakan atas kepala, caput atau sepal ya, sama nih, jadi sebagai sepal juga atau caput, dada, torak, dan perut abdomen. Jadi ada 3 bagian ini tubuh arthropoda pada umumnya. Nah, nanti beberapa kelas ada yang kepala dan dadanya itu menyatu, sehingga disebut sebagai cephalothorax ya. Bentuk tubuhnya simetri bilateral yang dilapisi oleh rangka luar exoskeleton dari zat kitin. Arthropoda dapat mengalami pergantian growth atau ekdisis ya. Ini untuk menyesuaikan dengan pertumbuhan tubuhnya. Jadi selalu mengalami pergantian kulit. Arthropoda mempunyai sistem pencernaan yang telah sempurna ya, jadi dari mulut sampai ke anus itu sudah lengkap. Kemudian sistem peredaran darah terbuka dengan jantung terletak di daerah dorsal atau punggung. Jadi arthropoda ini darah mengalir tidak atau di luar pembuluh darahnya, jadi belum memiliki pembuluh darah, sehingga darah beredar di tubuh itu secara terbuka. Sehingga sistem peredaran darahnya disebut sebagai peredaran darah terbuka. Arthropoda yang hidup di air bernapas menggunakan insang, sedangkan yang di darat ini tergantung dari jenisnya ya. Ada yang menggunakan trachea, ada yang paru-paru beku, atau menggunakan seluruh permukaan tubuh. Sekali lagi ini tergantung dari jenisnya. Sistem sarafnya berupa saraf tangga tali. Saraf tangga tali ini seperti tangga itu ya. Tangga ada 2 jalur pokok dari kepala ke ekor, kemudian ada penghubungnya ya, saraf pokok tadi. Mirip dengan tangga ya, tangga yang biasa dipakai untuk memanjat pohon gitu ya. Jadi itu memanjang dari kepala ke ekor. Kemudian alat ekskresinya berupa saluran Malpighi yang bermuara pada usus. Nanti dari ususnya nanti akan dikeluarkan melalui anus ya, sisa-sisa ekskresi tersebut. Pada bagian kepala terdapat beberapa indera seperti antena yang berfungsi sebagai alat peraba. Kemudian ada mata tunggal atau mata ocellus dan mata majemuk atau mata laset. Ini tergantung dari jenisnya. Alat pendengaran dan ini jadi alat pendengaran dan juga statosit ya, alat keseimbangan untuk krustase ya, krustase ini. Reproduksinya secara seksual dengan alat reproduksi terpisah. Jadi ada hewan jantan dan ada hewan betina dengan fertilisasi secara internal. Beberapa jenis serangga dapat melakukan yang namanya parthenogenesis. Apa itu parthenogenesis? Yaitu terbentuknya individu baru tanpa melalui proses pembuahan ya. Misalnya pada lebah. Pada lebah itu terjadi peristiwa parthenogenesis. Arthropoda itu dikelompokkan menjadi 4 kelas, yaitu kelas krustase, arachnida, myriapoda, dan insekta. Baik, kita akan membahas satu persatu masing-masing kelas ini. Kita lihat dulu perbandingan struktur tubuhnya ya dari 4 kelas tersebut.
krustase, arachnida, myriapoda, dan insekta. Yang pertama kita lihat tubuhnya ya, ciri tubuhnya. Untuk krustase itu mempunyai rangka yang keras, kemudian terdiri atas dua bagian, kepala dada menyatu, dan perut. Jadi dari cephalothorax dan abdomen tubuhnya. Nah, arachnida ini sama bagian tubuhnya ya, terdiri dari cephalothorax dan abdomen ya. Kemudian myriapoda ini untuk silopoda ini kepala dan badan lurus. Kemudian diplopoda itu kepala dan badannya silindris, agak membulat. Kemudian ini kepala dan dadanya menyatu, kemudian ini dari cephalothorax plus abdomen. Insekta, nah ini berbeda dengan yang tadi ya. Kalau ini tubuhnya terdiri dari kepala, dada, dan abdomen terpisah. Kemudian kita lihat kakinya ya. Untuk krustase itu satu pasang pada setiap segmen tubuh, 5 pasang pada dada. Jadi pada cephalothorax ya, pas di dadanya itu ada 5 pasang kaki. Sedangkan arachnida itu ada 4 pasang pada cephalothoraxnya. Kemudian myriapoda itu 1 atau 2 pasang pada masing-masing ruas. Untuk silopoda itu 1 pasang, untuk diplopoda itu 2 pasang. Ini tergantung dari ordonya ya, silopoda atau diplopoda. Kemudian untuk insekta itu 3 pasang pada dada atau tidak ada, tergantung jenisnya. Tapi sebagian besar insekta itu memiliki yang kita kenal ya, yang dekat dengan kita itu memiliki kaki jumlahnya 3 pasang pada dada. Selanjutnya untuk sayap ya, untuk sayap ini krustase, arachnida, myriapoda itu tidak memiliki sayap. Insekta itu memiliki 2 pasang sayap atau tidak ada. Nah, tergantung jenisnya. Bagi sebagian besar itu memiliki sayap. Dan antena ini krustase 2 pasang, arachnida tidak memiliki. Kemudian silopoda itu 1 pasang, diplopoda 1 pasang, ukuran pendek. Silopoda tadi ukurannya panjang ya. Insekta ini 1 pasang. Kemudian organ pernapasan ini krustase itu insang atau seluruh permukaan tubuh, tergantung nanti jenisnya ya. Arachnida paru-paru buku, myriapoda trachea, insekta trachea. Tempat hidup ini air tawar dan air laut. Kalau arachnida, myriapoda, dan insekta itu di darat. Oke, nah untuk contoh ya, sedikit contoh untuk krustase itu meliputi udang-udangan dan kepiting ya, ketam-ketaman termasuk dalamnya kepiting. Jadi itu kemudian arachnida itu keluarga besar laba-laba dan kalajengking, nih masuk di sini ciri-cirinya ya. Kemudian myriapoda itu untuk silopoda itu kelabang contohnya, diplopoda itu lipan ya, kaki 1000. Yang insekta itu seluruh serangga, ada capung, belalang, dan lain-lainnya. Itu insekta. Baik, sekarang kita pelajari satu persatu ya, kelas-kelas tersebut. Pertama kelas krustase. Krustase ini hewan akuatik ya, hidup di air, bisa di laut, di tawar, atau di tempat yang lembab. Ukurannya bervariasi dari mikroskopis sebagai bentuk zooplankton hingga yang berukuran besar seperti udang atau kepiting. Jadi ada anggota krustase yang mikroskopis. Sistem peredaran darahnya terbuka, darah tidak berwarna karena tidak mengandung hemoglobin, tetapi mengandung yang namanya hemosianin, jadi tidak memiliki warna. Udang mampu melakukan yang namanya autotomi, yaitu pemutusan sebagian anggota tubuhnya untuk menghadapi predator. Ya. Misalnya dilepaskan kaki, nanti kemudian kakinya akan tumbuh kembali melalui proses regenerasi.
Kelas krustase dikelompokkan menjadi dua subkelas, yaitu subkelas Entomostrata dan Malacostraca. Kita lihat yang pertama ya, subkelas Entomostrata merupakan kelompok udang tingkat rendah yang kebanyakan menyusun zooplankton di perairan. Jadi Entomostrata ini merupakan bagian dari penyusun zooplankton di perairan. Nah, contoh dari subkelas ini antara lain ada Daphnia, Argolus, dan Cyclop. Ini gambarnya ada juga Aselius ya. Ini ukurannya mikroskopis, jadi sangat kecil ya ukurannya. Subkelas yang kedua adalah itu subkelas Malacostraca. Ini meliputi berbagai jenis udang tingkat tinggi yang hidup di perairan ya. Ada juga yang di darat. Perairan itu bisa hidup di laut atau di air tawar. Salah satu kelompok krustase dari Malacostraca ini ya, itu adalah ordo dari ordo Decapoda. Deca itu 10, poda itu kaki ya. Jadi ini jumlah kakinya ada 10 yang meliputi udang dan ketam atau kepiting. Jadi meliputi anggota udang-udangan dan ketam-ketaman. Ini salah satu dari anggota sekelas Malacostraca ini. Ada beberapa ordo ya, salah satunya adalah ordo Decapoda ini yang kita ambil yang paling sering kita temui, yaitu ordo Decapoda ini, yaitu keluarga udang-udangan dan ketam-ketaman. Nah, Malacostraca ini itu kepala dan dada menyatu, jadi disebut sebagai cephalothorax ya, yang ditutupi oleh yang namanya carapax. Itu kulit yang sangat keras ini. Nah, contoh dari Malacostraca ini ya banyak ini, misalnya ada udang windu, udang air tawar, udang karang, piting, kemudian rajungan, dan ketam kenari. Masuk lobster itu masuk Malacostraca ini ya. Ini berapa gambar ya anggota dari Malacostraca. Ada lobster, udang, kepiting. Jadi memiliki 10 kaki. Ya, kalau kita hitung ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Biasanya sepasang kaki yang paling depan itu menjadi kaki yang lebih besar ya ukurannya untuk memegang mangsa. Sama baik di kepiting maupun di udang. Ini bagian-bagian dari udang ya seperti ini. Ini ada cephalothoraxnya. Ini sepalnya, ini thoraxnya. Jadi menyatu seperti ini. Jadi cephalothorax. Ini sebenarnya gabungan dari 13 segmen. Kemudian ini abdomennya. Nah ini jumlah kakinya ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 pasang. Ada 5 pasang. Plus nanti ada kaki renang juga ada 5 pasang di setiap segmen abdomen. Kaki yang paling depan jadi kelipet ya, jadi kelipet ini lebih besar yang biasanya digunakan untuk memegang mangsanya. Di bagian cephalothorax ini juga beberapa bagian lain ya, ada mata, ada antena, antenula itu ya, antenula itu lebih pendek, antena itu yang panjang. Merupakan bagian dari alat perabanya ya bagi udang. Kita lanjutkan kelas yang kedua, yaitu kelas Arachnida, yang meliputi kalajengking, laba-laba, dan tungau atau capot. Arachnida ini berasal dari kata arachne, yang artinya laba-laba.
Tapi anggotanya nanti meliputi tadi ya, ada kalajengking, laba dan saber ini. Hidupnya di darat, kebanyakan bersifat parasit yang merugikan manusia, hewan, dan kelas Aranida ini dibagi menjadi 3 ordo, yaitu ordo Arachnoidea, Scorpionidea, dan Acarina. Kita lihat satu persatu. Pertama, ordo Arachnoidea ini meliputi berbagai macam laba-laba. Umumnya perut tidak berluas, dan di dekat anus terdapat alat yang namanya spinneret, alat untuk mengeluarkan benang yang digunakan untuk membuat jaring atau sarang dan kokon. Saya kira Anda tidak asing lagi ya dengan benang-benang yang dihasilkan oleh laba-laba ini yang merupakan sarangnya ya, dan untuk memerangkap mangsa biasanya. Selain untuk tempat tinggal juga untuk memerangkap mangsanya. Selain membuat jaring juga membuat kokon. Kokon itu adalah bungkus bagi makanannya ya, biasanya kalau ada hewan yang terjebak dalam jaringnya itu nanti akan dibungkus dengan benang-benangnya itu ya, itu yang namanya kokon, itu akan jadi makanannya. Kemudian memiliki alat yang namanya pedipalpus yang berfungsi untuk memegang mangsa, dan chelicera untuk menyengat mangsa. Jadi di bagian kepala ini memiliki 2 alat tersebut ya, pedipalpus sama chelicera. Contoh dari anggota ordo Arachnoidea ini adalah banyak ini ada tarantula, laba-laba ini laba-laba biasa ya, ada laba-laba yang beracun dan lain-lainnya termasuk banyak jelas anggota laba-laba. Ini ada bagian tubuh dari laba-laba, ini abdomen tidak berluas abdomennya, kemudian cephalothorax ini dari kepala dan dada menyatu, kemudian jumlah kakinya ada 4 pasang, ada 4 pasang kaki jalan ya, kaki jalan. Kemudian ada pedipalpus ini tadi ya, mangsa, kan ada chelicera yang berfungsi untuk menyengat mangsa. Kemudian ada mata di cephalothorax ini, jumlahnya ada 8 mata tunggal, ada 8. Lanjutkan ordo yang kedua yaitu ordo Scorpionidea, meliputi berbagai jenis kalajengking ya, memiliki perut beras luas dan ruas terakhir berubah menjadi alat membela diri atau alat penyengat. Pedipalpusnya berukuran besar seperti catut dan cheliceranya berukuran kecil. Jadi chelicera kalau laba-laba tadi berfungsi sebagai penyengat, nah ini untuk Scorpionidea ini penyengatnya berada di bagian abdomen di ruas yang terakhir ya. Jadi fungsinya berubah. Contoh dari ordo Scorpionidea ini misalnya ada ketongging sama kalajengking. Ketongging sama kalajengking ini bentuknya sama ya, hanya berbeda ukuran saja. Secara struktur tubuhnya sama. Penyengatnya ya di abdomen bagian akhir ada penyengat mangsa maupun musuh yang mengganggu. Nah ini pedipalpus ya, jadi besar seperti ini pedipalpus ini, dan cheliceranya kecil. Kelas yang ordo yang berikutnya yaitu ordo Acarina, meliputi berbagai jenis tungau dan saplak yang bersifat parasit. Misalnya parasit jadi ini hidup di organisme lain ya, manusia, hewan maupun tumbuhan. Berukuran kecil dan tidak berluas, abdomen bersatu dengan cephalothorax. Jadi ini ya, tubuhnya menyatu gitu ya. Jadi sulit dibedakan mana cephalothorax mana abdomennya. Kemudian tidak memiliki alat pernafasan khusus. Nah, beberapa contoh dari ordo
ini misalnya ada kudis telinga pada kucing dan anjing, taplak kudis, taplak mamalia, taplak sapi, dan ada juga hama pada tanaman semanase atau kentang-kentangan. Bentuknya seperti ini, taplak kudis dan itu mau taplak unggas. Itu anggota dari Karina. Kita lanjutkan kelas yang ketiga ya dari film Arthropoda yaitu kelas Myriapoda. Hidup di darat ya, terutama tempat-tempat yang banyak mengandung humus atau sisa-sisa bahan organik. Nah, kelas Myriapoda ini bagi diri dua sekelas yaitu sekelas Chilopoda dan Diplopoda. Mari kita lihat satu persatu. Nah, Chilopoda ini meliputi hewan berkaki 100 atau centipeda ya, beda itu kaki. Berkaki 100, tubuh pipih memanjang, terdiri atas kepala dan badan yang beruas-ruas ya, ruasannya antara 15 sampai 173 ruas, tergantung dari umur hewan tersebut ya. Kemudian setiap ruas memiliki satu pasang kaki, kecuali ruas di belakang kepala dan dua segmen terakhir itu tidak ada kakinya. Pada ruas di belakang kepala terdapat sepasang alat namanya maxilliped ya, yang menghasilkan racun untuk membunuh pangsa. Jadi ini ya semacam sengat gitu ya, ada sengatnya yang berfungsi untuk membunuh mangsanya. Contohnya dari sebelah Chilopoda adalah kelapa. Ya, kelapa. Ini kelapa ada antena ya, ini spaloturaknya ya. Ini nanti ada sengatnya tadi, maxillipednya di sini untuk menyengat mangsanya. Kemudian kelas subkelas yang kedua yaitu subkelas Diplopoda, ini merupakan hewan berkaki 1000 atau Millipeda. Tubuh berbentuk bulat panjang atau silindris dan berruas-ruas ya, dan jumlah ruasnya antara 25 sampai 100 cm. Terdiri atas kepala dan badan. Pada setiap ruas terdapat dua pasang kaki. Jadi kalau yang Chilopoda tadi satu pasang kaki, yang ini dua pasang kaki tiap ruas. Kemudian Diplopoda ini tidak memiliki maxilliped, jadi ini tidak menyengat ya, hewan yang Diplopoda ini tidak menyengat. Ini Diplopoda itu makanannya adalah sisa-sisa tumbuhan ya, sisa tumbuhan. Sedangkan kalau yang Chilopoda itu lebih ke karnivora ya, ditemukan hewan-hewan kecil. Diplopoda ini gerakannya sangat lambat dan ada yang dapat membunuh jika dalam keadaan berbahaya. Kemudian hidup di tempat yang lembab, gelap, yang banyak mengandung sisa tumbuhan yang telah membusuk. Ya, karena itu merupakan makanannya ya, jadi makanannya memang sisa-sisa tumbuhan. Contohnya ada kaki 1000 atau lipan ya, kita dengan lipan atau clawing sama itu. Ini salah satu contoh dari anggota Diplopoda. Ini saya kira Anda sudah pernah melihat ya di ruas-ruasnya. Satu ruas ini berisi dua kaki, jadi jumlah kakinya sangat banyak sehingga biasa disusul kaki 1000. Selanjutnya kita lanjutkan untuk kelas yang keempat, yaitu kelas yang terakhir dari film Arthropoda. Tadi sudah kita bahas ada 3 kelas sebelumnya ya, yaitu kelas Crustacea, Aranida, dan Myriapoda. Nah, yang kelas yang terakhir yaitu kelas Insecta. Insecta meliputi berbagai jenis serangga, jadi ini keluarga besar serangga itu sih Insecta ini. Ini disebut juga sebagai Hexapoda karena memiliki 6 buah kaki ya, atau 3 pasang kaki. Hexapoda yang berarti hewan berkaki 6 hexapoda itu merupakan kelas terbesar dalam Arthropoda. Ini kelas anggotanya paling banyak, diberikan lebih dari 900.000 jenis. Memang kelas Insecta itu anggotanya paling banyak dari
3 kelas yang lain dari film Arthropoda ini. Nah, untuk itu nanti untuk kelas indekta ini akan kita bahas lebih lanjut, lebih luas lagi pada video yang lain ya, pada video yang lain. Khusus membahas tentang insekta ini karena bahan bahasnya itu sangat banyak, jadi kita pisahkan dari pembahasan video yang ini. Baik, saya kira itu pemirsa video kali ini. Semoga bermanfaat ya. Kita berjumpa kembali dengan video-video yang lain. Saya ucapkan juga terima kasih bagi Anda yang sudah subscribe. Bagi yang belum, silakan subscribe untuk melihat video-video yang lain. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.